Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauzi, NIM 19016043 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan awal hingga pertemuan akhir pada mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif, MPD. Pada materi pertama kita akan membahas mengenai konsep linguistik dan sosiolinguistik. Yang pertama kita akan membahas konsep linguistik terlebih dahulu. Di dalam konsep linguistik ini ada 3 poin penting harus kita ketahui. Yang pertama itu ada pengertian, manfaat, dan cabang-cabang linguistik. Kita masuk pada poin pertama, itu pengertian. Menurut Krida Laksana tahun 1963, linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah struktur, hakikat, atau seluk-beluk suatu bahasa. Sedangkan menurut Siminto tahun 2013, linguistik adalah ilmu bahasa yang secara umum tidak terikat pada satu bahasa saja. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing. Setelah kita mengetahui pengertian dari linguistik, selanjutnya kita membahas tentang manfaat dari linguistik. Ada 3 manfaat dari mempelajari linguistik. Yang pertama itu bagi linguis, yang kedua bagi peneliti, dan yang ketiga itu bagi guru bahasa. Setelah kita mengetahui pengertian dari linguistik, selanjutnya ada 3 manfaat dari mempelajari linguistik ini. Yang pertama itu bagi linguis, yaitu dapat mempermudah pekerjaan dan yang berhubungan dengan seluk-beluk bahasa. Yang kedua yaitu bagi peneliti, yaitu membantu peneliti memahami karya-karya sastra dengan baik. Dan yang ketiga itu bagi guru bahasa, yaitu membantu guru bahasa dalam menyelesaikan masalahnya terhadap gejala-gejala bahasa yang ditemui dalam mempelajari suatu bahasa atau seluk-beluk bahasa tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian linguistik, manfaat linguistik, dan sekarang kita masuk ke cabang-cabang linguistik. Menurut Cair tahun 1994, ada 5 cabang di dalam linguistik. Yang pertama itu berdasarkan ruang lingkup, yang kedua berdasarkan waktu, yang ketiga berdasarkan item bahasa linguistik, yang keempat berdasarkan tujuan, dan yang kelima itu berdasarkan teori. Pertama, linguistik berdasarkan ruang lingkup ini terdiri atas 2 cabang. Yang pertama itu linguistik umum, dan yang kedua itu linguistik khusus. Nah, linguistik umum itu adalah linguistik yang mempelajari bahasa secara umum. Sedangkan linguistik khusus adalah linguistik yang mengkaji kaidah-kaidah bahasa tertentu dalam suatu bahasa. Kedua, cabang linguistik yang kedua itu adalah berdasarkan waktu. Ada 2 linguistik yang terdapat di dalam cabang linguistik berdasarkan waktu. Itu yang pertama linguistik sinkronis, dan yang keduanya adalah linguistik diakronis. Linguistik sinkronis ini adalah linguistik yang mengkaji bahasa pada masa tertentu, sedangkan linguistik diakronis mengkaji bahasa pada waktu yang tidak terbatas. Cabang linguistik yang ketiga itu ada berdasarkan item bahasa linguistik. Itu terdapat 2 cabang linguistik. Yang pertama itu linguistik mikro, dan yang kedua itu linguistik makro. Linguistik mikro adalah linguistik yang mengkaji struktur internal bahasa pada umumnya, sedangkan linguistik makro linguistik yang mengkaji struktur eksternal bahasa. Selanjutnya cabang struktur linguistik yang keempat itu berdasarkan tujuan. Ada 2 linguistik yang terdapat di dalam cabang linguistik berdasarkan tujuan. Yang pertama itu linguistik teoritis, dan yang kedua linguistik terapan. Yang pertama itu linguistik teoritis. Linguistik teoritis ini adalah linguistik yang mengadakan penyelidikan terhadap bahasa, hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa. Sedangkan linguistik berdasarkan terapan adalah linguistik yang mengadakan penyelidikan terhadap bahasa, hubungan bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah praktis yang terdapat di dalam masyarakat.
Yang terakhir, cabang linguistik yang kelima itu berdasarkan teori. Yang pertama itu ada tradisional, yang kedua ada struktural, yang ketiga transformasional, dan yang keempat fungsional. Yang pertama, linguistik tradisional adalah linguistik yang mengkaji bahasa berdasarkan filsafat atau semantik. Dan yang kedua, berdasarkan struktural adalah linguistik yang mengkaji bahasa berdasarkan tata bahasa struktural. Yang ketiga, linguistik transformer adalah linguistik yang yang tiap manusianya menggunakan bahasa tercermin dalam kalimat-kalimat yang digunakan. Yang keempat, linguistik fungsional. Linguistik fungsional ini adalah linguistik yang memusatkan perhatian pada pemakaian susunan bahasa atau kalimat tertentu dalam menyampaikan makna. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari linguistik, manfaat linguistik, dan cabang linguistik, selanjutnya kita masuk pada poin konsep sosiolinguistik. Menurut Childs, tahun 1994, sosiolinguistik adalah ilmu subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Sosiolinguistik merupakan ilmu interdisipliner sosiologi dan linguistik, sedangkan sosiologi sebagai ilmu terapan karena gabungan antara sosiologi dan linguistik digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi atau terdapat di dalam masyarakat. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sebelum mengetahui hubungan antara bahasa dan masyarakat, perlu kita ketahui apa itu bahasa dan apa itu masyarakat. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, klausa, kalimat, baik itu lisan maupun tulisan. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu dalam suatu wilayah atau geografi yang diikat oleh tatanan-tatanan nilai serta sehingga menjalin hubungan interaksi. Jadi hubungan antara bahasa dan masyarakat itu diibaratkan seperti api dengan asap. Tidak mungkin ada bahasa kalau tidak ada masyarakat. Begitupun sebaliknya. Materi yang ketiga yaitu tentang kontak bahasa dan diglosia. Kontak bahasa adalah suatu peristiwa yang mempengaruhi antara bahasa satu dengan bahasa lain, baik itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Chair, tahun 2010 ada 8 peristiwa kebahasaan yang terjadi akibat kontak bahasa. Yang pertama itu ada kedwibahasaan atau bilingualisme, yang kedua ada diglosia, yang ketiga ada alih kode, yang keempat ada campur kode, yang kelima ada interferensi, yang keenam ada integrasi, yang ketujuh ada konvergensi, dan yang ke-8 ada pergeseran budaya. Sedangkan diglosia adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan keadaan masyarakat terdapat dua variasi di satu bahasa yang hidup berdampingan dan memiliki peran masing-masing pada ragam tinggi maupun ragam rendah. Materi yang selanjutnya yaitu kedwibahasaan atau bilingualisme. Kedwibahasaan atau bilingualisme ini adalah kemampuan menggunakan dua buah bahasa oleh seseorang sama baiknya atau hampir sama baiknya. Maksud dari penguasaan dua bahasa sama baiknya di sini adalah kemampuan praktik menggunakan dua buah bahasa secara bergantian saat berkomunikasi oleh individu yang sama. Menurut Weinreich, di dalam Siminto tahun 1983 menjelaskan bahwa terdapat 3 tingkatan kedwibahasaan. Yang pertama itu ada koordinatif, yang kedua ada subordinatif, dan yang ketiganya ada tingkatan majemuk. Tingkatan yang pertama yaitu kedwibahasaan koordinatif. Kedwibahasaan koordinatif ini adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahasa atau pemakaian dua buah bahasa sama baiknya oleh individu yang sama. Yang kedua, kedwibahasaan subordinatif ini adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa pertama sering memasukkan
unsur bahasa kedua di dalam berkomunikasi. Yang ketiga itu kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan majemuk ini adalah kedwibahasaan atau memakai bahasa atau kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Pengukuran tingkat kedwibahasaan seseorang dapat dilakukan melalui kemampuan berbahasa dengan menggunakan indikator atau tataran kebahasaan. Yang pertama itu pengetahuan akan grammar atau kosakata bahasa. Yang kedua, pengetahuan akan kaidah atau kaidah tutur. Yang ketiga, mengetahui bagaimana memakai, merespon terhadap tindak tutur yang berbeda. Dan yang keempat itu bagaimana menggunakan bahasa secara tepat. Secara sosiologi, efek kedwibahasaan pada seseorang adalah dapat menggunakan dua buah bahasa secara bergantian dalam kontak sosial dengan masyarakat. Kedwibahasaan ini bermanfaat dalam memberikan wawasan tentang peristiwa komunikasi dalam masyarakat dwibahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang interferensi dan integrasi bahasa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang interferensi. Interferensi adalah penyimpangan nama bahasa yang terjadi di dalam dwibahasa atau bilingualisme sebagai akibat pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kedwibahasaan ini yang pertama adalah faktor kedwibahasaan pelafal atau penutur bahasa. Kedwibahasaan pelafal atau penutur bahasa adalah kemampuan melafalkan dua buah bahasa sumber utama terjadinya interferensi bahasa. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya interferensi bahasa itu tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Tipisnya kesetiaan atau pelafal penutur bahasa penerima ini terjadi karena rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa yang diterimanya atau bahasa kedua yang dilafalkan. Faktor yang ketiga itu karena tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Hal ini disebabkan karena bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari bahasa atau kaidah bahasa. Faktor keempat itu disebabkan karena menghilangkan beberapa kosakata yang jarang digunakan atau yang tidak digunakan. Individu lama-kelamaan akan menghilang sehingga mempengaruhi dalam melafalkan bahasa itu. Faktor yang keempat itu kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Hal ini terjadi karena pemakai bahasa sering melakukan peminjaman kosakata dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima sehingga terjadi interferensi. Faktor yang terakhir itu terbawa kebiasaan bahasa ibu. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan baik dan benar dengan bahasa penerima. Interferensi dalam pandangan psikologi behavioral menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Sedangkan interferensi dalam pandangan mentalistik itu adalah interferensi yang mencoba mengkaji proses awal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri yang biasanya disebut dengan psikologi kesadaran. Maksudnya, psikologi kesadaran itu adalah suatu proses akal dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan itu terjadi. Dengan integrasi bahasa itu adalah kata integrasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang artinya gangguan. Integration itu adalah unsur pinjaman yang dipakai oleh masyarakat setelah terjadinya penyesuaian bunyi. Ada 3 penyebab integrasi bahasa ini. Yang pertama yaitu kondisi karakteristik, yang kedua organisasi penyerapan unsur bahasa, dan yang ketiganya sikap bahasa pada penutur.
Penyebab yang pertama itu kondisi karakteristik sistem kaidah kebahasaan. Di sini semakin mirip salah satu bahasa dengan bahasa yang lain, maka semakin sering bahasa tersebut berintegrasi. Yang penyebab yang kedua itu urgensi penyerapan unsur bahasa. Hal ini terjadi karena semakin penting bahasa dalam pemakaian bahasa, maka semakin sering bahasa tersebut berintegrasi. Dan yang ketiganya yaitu sikap bahasa pada penutur bahasa penerima. Hal ini terjadi karena semakin menurun sikap bahasa, maka akan semakin sering terjadi integrasi bahasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi yang dilakukan oleh masyarakat atau wujud pelbagai manifestasi bersyarat ataupun tak bersyarat dalam suatu bahasa seperti fonem, morfem maupun sintaksis. Di dalam variasi bahasa terdapat 8 buah pengklasifikasian variasi bahasa. Yang pertama itu ada bahasa ibu, yang kedua ada bahasa daerah, yang ketiga itu ada bahasa nasional, yang keempat ada lingua franca, yang kelima bahasa negara, yang keenam bahasa pengantar, dan yang ketujuh bahasa persatuan, dan yang ke-8 itu bahasa resmi. Yang pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang dikuasai oleh manusia sejak lahir dalam wilayah atau sesama anggota keluarga. Yang kedua itu bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa regional yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara. Yang ketiga itu ada lingua franca. Lingua franca ini adalah istilah yang digunakan untuk bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat, penutur bahasa yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat bahasa nasional. Bahasa nasional ini adalah bahasa yang digunakan oleh suatu wilayah untuk saling berkomunikasi sesama warga itu. Yang selanjutnya, yang kelima itu bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang mengacu kepada wilayah. Misalnya kasus bahasa di wilayah Singapura atau wilayah Malaysia. Yang keenam itu bahasa pengantar. Bahasa pengantar adalah bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi dalam perundingan, pemberian, dan pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Selanjutnya bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa dalam pengklarifikasian variasi bahasa. Bahasa persatuan ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Kemudian bahasa yang terakhir itu bahasa resmi. Bahasa resmi ini adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi yang sifatnya resmi, seperti dalam perundang-undangan atau surat menyurat dinas. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Nah, yang pertama itu kita bahas sikap bahasa. Pengertian sikap bahasa terlebih dahulu. Sikap bahasa itu adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan atau kejadian yang dihadapi. Itu sikap bahasa juga dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku yang timbul akibat bereaksi dengan masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Nah, sikap bahasa di sini bisa sikap positif ataupun sikap negatif. Salah satu fenomena pada masyarakat bilingual atau multilingualisme terhadap bahasa tidak langsung diamati, tetapi harus diterjemahkan melalui tingkah laku tampak, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Komponen sikap bahasa itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada kognitif, yang kedua itu ada afektif, dan yang ketiga itu ada konatif. Nah, yang pertama itu kognitif. Kognitif ini adalah pengetahuan mengenai alam sekitar yang biasanya terjadi oleh proses berpikir.
Yang keduanya ada komponen afektif. Komponen afektif ini adalah menyangkut masalah suka ataupun tidak suka terhadap suatu bahasa, terhadap suatu keadaan. Yang ketiga itu ada konatif. Konatif ini adalah komponen yang menyangkut perilaku atau perbuatan serta putusan akhir terhadap suatu keadaan. Selain komponen sikap bahasa juga memiliki ciri-ciri yang diantaranya itu yang pertama ada kebanggaan atau language pride, yang kedua kesetiaan atau language loyalty, dan yang ketiganya ada kesadaran atau language use. Nah, yang pertama itu masuk kesetiaan terhadap bahasa. Kesetiaan terhadap bahasa di sini maksudnya adalah sikap bangga terhadap bahasa yang digunakan, seperti menunjukkan jati diri seseorang pemakainya. Yang kedua, sikap kesetiaan. Sikap kesetiaan di sini adalah seorang pengguna bahasa mencegah masuknya bahasa lain ke dalam suatu daerah. Dan yang ketiganya yaitu sikap kesadaran terhadap berbahasa. Di sini pengguna memiliki kesadaran atau kesadaran berbahasa dari segi penggunaan bahasa yang baik, santun dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Poin yang keduanya yaitu pemilihan bahasa. Yang dimaksud dengan pemilihan bahasa di sini adalah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat multibahasa dalam interaksi sosial yang menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu. Faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa pada seseorang biasanya karena ada partisipan atau mitra tutur. Yang kedua, situasi komunikasi. Yang ketiga, isi pembicaraan. Dan yang keempat, status. Poin yang ketiga itu pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa sini adalah proses pemilihan suatu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa resmi atau bahasa baku kenegaraan, serta pembinaan dan pengembangan dapat dilakukan secara terus-menerus. Nah, dalam pembakuan bahasa ini dapat dilakukan terhadap ejaan, lafal, perbendaharaan kata, istilah, dan tata bahasa. Nah, pengertian dari bahasa baku itu sendiri adalah bahasa baku adalah salah satu bahasa yang dijadikan tolak ukur atau sebagai bahasa yang baik dan benar, baik tulisan maupun tulisan. Fungsi dari bahasa baku itu yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai pemisah, dan yang ketiganya sebagai harga diri, dan yang keempat sebagai fungsi rangka acuan. Nah, fungsi pemersatu maksudnya di sini adalah bahasa baku dapat menghilangkan perbedaan dan menciptakan kesatuan dalam masyarakat tutur. Yang kedua, pemisah. Pemisah adalah bahasa baku yang menjadi pemisah atau pembeda dalam penggunaan bahasa dari situasi formal ataupun informal. Dan yang ketiganya yaitu harga diri. Nah, pada fungsi harga diri di sini maksudnya bahasa baku membuat penggunanya lebih berharga dalam menggunakan bahasa baku tersebut. Kemudian fungsi yang keempat, kerangka acuan. Fungsi kerangka acuan di sini bahasa baku yang dijadikan tolak ukur atau patokan dalam norma pemakaian bahasa yang baik dan benar. Materi selanjutnya itu tentang perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembakuan bahasa sebagai bahasa nasional, di sini kita harus mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan bahasa adalah mengacu pada usaha suatu lembaga untuk melaksanakan perubahan-perubahan sandi bahasa atau pengaturan bahasa atau sebaliknya. Ada dua aspek utama yang menjadi perencanaan bahasa. Yang pertama itu perencanaan status, yang kedua perencanaan bahan. Nah, pada perencanaan status ini merupakan suatu usaha peningkatan status bahasa Indonesia. Misalnya, pemberian status
Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Nah, yang keduanya perencanaan bahan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan bahan adalah biasanya aktivitas yang dilakukan pada penyusunan ejaan, pembakuan ucapan, pembentukan istilah, penyusunan tata bahasa, dan penyusunan kamus. Membakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tentu perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu adalah pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bertujuan untuk tolak ukur bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik itu lisan maupun tulisan. Materi yang terakhir yaitu tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia beraliran behavioristik. Menurut Tolib tahun 2010 mengatakan bahwa metode pembelajaran bahasa Indonesia beraliran behavioristik ini mengacu pada pandangan pembelajaran bahasa yang berdasarkan stimulus atau respon. Nah, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon disebabkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Metode pembelajaran bahasa Indonesia yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral ini adalah metode audiolingual. Salah satu ragam metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah metode penerjemahan tata bahasa atau grammar translation method. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia beraliran mentalistik ini. Nah, di sini metode pembelajaran yang digunakan dalam aliran mentalistik ini adalah metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Penggunaan metode komunikatif ini adalah meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi